Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara rekan-rekan gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Jumpa lagi dengan video ini. Saya masih akan membahas mengenai pertandingan antara tim nasional Indonesia usia di bawah 23 tahun di laga semifinal melawan kesebelasan U23 Uzbekistan yang banyak menimbulkan kegaduhan di masyarakat akibat dari kontroversi keputusan wasit dan wasit PAR yang kita tahu adalah dari wasit yang memimpin di pertandingan laga semifinal tersebut adalah wasit yang berasal dari Cina. Kemudian wasit PAR yang ikut menjadi asisten daripada wasit ini adalah wasit yang berasal dari Thailand, yang kemudian kita lihat semalam ya, pada saat pertandingan laga semifinal banyak yang menurut kita hal-hal yang kontroversi dari keputusan wasit tersebut yang bergantung kepada keputusan dari adanya VAR, sehingga di mana masyarakat Indonesia terutama para supporter Indonesia yang kemudian merasa kecewa dengan hasil pertandingan tersebut, karena memang masyarakat Indonesia, supporter Indonesia ini menganggap bahwa ada satu kecurangan dari pihak wasit dari Cina ini, maupun juga kecurangan yang disengaja daripada wasit PAR yang notabene adalah warga Thailand atau wasit yang berasal dari Thailand. Sehingga kita melihat banyak sekali di media-media sosial, terutama media YouTube, yang memberitakan berita-berita yang memang belum tentu kita pastikan kebenarannya. Ada yang menyatakan bahwa wasit sudah dinonaktifkan bersama wasit PAR dari Thailand. Ada juga berita YouTube yang memberitakan bahwa pertandingan antara Indonesia dan Uzbekistan ini akan diulang pada hari Rabu, dan juga ada juga yang memberitakan bahwa tim dari Uzbekistan U23 ini diskualifikasi, sehingga yang nanti masuk ke final adalah tim Indonesia melawan Jepang. Nah, berita-berita inilah yang ingin kita clearkan dan kita berikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai kita ingin memajukan channel YouTube ini dengan berita-berita yang hoax ya, yang bohong, sehingga ini akan tentunya akan mendidik masyarakat kita, terutama sekali pencinta YouTube ini tidak berpikir rasional, sehingga apa yang ada di pihak yang diberitakan di YouTube kemudian kita tangkap dan kita nyatakan suatu pemberitaan yang benar. Padahal ini sampai pada saat ini pun, setelah saya mencari-cari di website baik di AFC, kemudian juga website Indonesia, ini belum ada satupun yang menyatakan atau memberitakan bahwa wasit itu dinonaktifkan. Kemudian pertandingan juga akan diulang, ini belum ada beritanya sama sekali. Kemudian juga berita masalah tim Uzbekistan yang didiskualifikasi ini juga tidak benar. Dan baik, saya akan bacakan di sini berita dari antara ya Bebel ya, yang memberitakan bahwa hoax pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan diulang karena kecurangan wasit. Nah ini ya, supaya kita dapat mengetahui apakah berita ini benar atau tidak ya. Nah ini sebuah unggahan video dari YouTube ya, yang menghasilkan bahwa pertandingan semifinal Indonesia melawan Uzbekistan itu akan diulang. Nah di sini diberitakan banyak judul-judul YouTube yang membahas mengenai ini, yaitu yes, alhamdulillah resmi AFC beri pernyataan bijak ini usai temukan kejanggalan dari wasit. Dan ini juga berita bohong ya. Ini berita bohong karena memang
sampai pada hari ini pun belum ditemukan adanya hal-hal yang sudah dilaporkan oleh Ketum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Kemudian Uzbekistan pasrah katanya ya. AFC temukan kecurangan laga timnas U23 Indonesia dengan Uzbekistan diulang pada hari Rabu, dan ini pun beritanya tidak benar, dan tapi sudah tayang di YouTube ya. Kemudian Indonesia vs Uzbekistan resmi diulang atas rekomendasi Komite Wasit AFC dan FIFA pada hari ini. Nah, ini juga berita hoax ya, yang hati-hati kita membaca berita-berita ya seperti itu, dan sampai kita termakan oleh berita-berita itu. Nah, di sini namun benarkah ya pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan ini akan diulang pada hari Rabu karena curangan wasit? Nah, ini perlu kita bongkar. Ada berita dari Antara, penjelasannya dari website Antara di sini. Berdasarkan penelusuran Antara, ya, tidak ada informasi resmi dari AFC yang membatalkan kemenangan Uzbekistan atas Indonesia. Nah, ini berdasarkan berita dari Antara, baik di laman resmi AFC maupun siaran pers. Jadi berdasarkan penelusuran dari Antara ini, belum ada satu keterangan apapun yang menyatakan bahwa pertandingan Indonesia dan Uzbekistan ini diulang ataupun Uzbekistan diskualifikasi. Nah, kemudian kekalahan timnas Indonesia U23 dari Uzbekistan diwarnai oleh keputusan kontroversi dari wasit ya, yaitu Shen Yinhao, seperti pembatalan gol yang telah dimasukkan oleh Muhammad Ferrari ke gawang Uzbekistan, dan pembatalan tendangan penalti yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan terhadap Witan Sulaiman di dalam kotak penalti, sekaligus juga pembatalan pelanggaran. Dan terakhir adalah salah satunya adalah pemberian kartu merah kepada kapten tim nasional Indonesia, yaitu Muhammad Rizky Ridho, yang dianggap menginjak salah satu bagian alat vital dari pemain Uzbekistan. Nah, timnas U23 Indonesia bakal menghadapi Irak dalam perebutan peringkat ketiga nanti di Piala Asia U23. Nah, laga timnas usia U23 Indonesia ini vs Irak akan dijadwalkan dan akan diperebutkan nanti untuk memperebutkan tempat ketiga di stadion yang sama juga, yaitu di Stadion Abdullah bin Khalifah pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024. Nah, jadi itu adalah salah satu klaim dari Antara yang menyatakan bahwa hati-hati, banyak berita hoax yang tersebar di YouTube yang memberitakan bahwa pertandingan Indonesia melawan Uzbekistan ini akan diulang. Dan ini sampai pada malam hari ini belum ada satu berita pun yang menyatakan demikian. Jadi hati-hati dengan berita hoax ini. Mudah-mudahan kita bisa lebih arif dan bijaksana melihat channel-channel YouTube yang telah memberitakan hal-hal tersebut ya. Dan semoga saja nanti pada tanggal 2 Mei timnas Indonesia ini bisa memenangkan pertandingan melawan Irak, meskipun kita tahu Irak lebih kuat daripada Indonesia. Dan tapi itu tidak hal yang mungkin. Ya, bisa saja kita kalahkan, seperti halnya kita juga mengalahkan Australia, kemudian kita juga mengalahkan Jordania, dan kemudian kita bisa mengalahkan Korea Selatan. Itu hal yang tidak mungkin, tetapi akan menjadi mungkin bila mana pemain-pemain kita ini mentalnya kemudian bangun dan naik ya, kemudian kita bisa memenangkan pertandingan untuk menempati urutan ketiga. Dan kalau kita bisa memenangkan pertandingan terhadap Irak,
maka kita akan langsung masuk ke dalam Olimpiade di Paris nanti. Jadi itu saja pemberitahuan dari Gerbang 7, dari tim Gerbang 7 ini atas berita-berita hoax yang menyatakan bahwa pertandingan akan diulang, kemudian tim Uzbekistan akan didiskualifikasi. Ini saya yakin 100% adalah berita-berita hoax dan berita bohong. Itu saja, terima kasih. Silakan Anda tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.